Kisah Sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Jarrah bagian 3. Diangkatnya Abu Ubaidah sebagai panglima perang menggantikan Khalid bin Walid. Abu Ubaidah selalu ikut dalam seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Setelah wafatnya Rasul, ia terus berdakwah dan turut serta dalam jihad meninggikan kalimat Allah. Pada masa Khalifah Abu Bakar, kaum muslimin melakukan ekspansi besar, yaitu ke Persia dan Romawi. Target wilayah Persia adalah Irak dengan Khalid bin Walid sebagai pemimpin pasukan. Sedangkan target wilayah Romawi adalah negeri Syam dengan pemimpin pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah. Syam atau Levant merupakan wilayah koloni Kekaisaran Romawi. Oleh karena itu, umat muslim ingin membebaskan negeri Syam dari bangsa Romawi serta menyebarkan Islam di wilayah itu. Sekarang negeri Syam meliputi Yordania, Palestina, Lebanon, dan Syria. Dalam ekspedisi ke wilayah Syam, Abu Bakar menunjuk Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai panglima utama dengan 30.000 personil. Dari personil tersebut dibagi menjadi 5 divisi di bawah panglima masing-masing. Pasukan Yazid bin Abu Sufyan dikirim ke Damaskus. Pasukan Syurahbil bin Hasanah dikirim ke Yordania. Pasukan Amr bin Ash dikirim ke Palestina. Pasukan Ikrimah bin Abu Jahal ditugaskan di perbatasan Syam sebagai pasukan cadangan yang bersiaga di sana. Sedangkan pasukan Abu Ubaidah sendiri menuju ke kota Homs. Sementara itu, Romawi telah menghimpun pasukan secara besar-besaran, jauh lebih besar dari jumlah pasukan muslimin. Mengetahui hal itu, Khalifah Abu Bakar memerintahkan semua divisi bergabung menjadi satu. Abu Bakar juga memerintahkan agar Khalid bin Walid segera ke Syam untuk membantu pasukan di sana dan menggantikan Abu Ubaidah bin Jarrah memimpin pasukan muslim. Khalid kemudian mewakilkan kepemimpinannya di Irak kepada Al-Musanna bin Haritsah. Lalu, segeralah Khalid bin Walid bergerak ke Syam dengan rute yang belum pernah dilewati oleh manusia pada umumnya, yakni menyusuri gurun dan bukit. Setelah menempuh perjalanan panjang, Khalid bin Walid beserta pasukannya sampai di Busra dan bergabung dengan pasukan Abu Ubaidah. Saat itu pula, panglima utama beralih kepada Khalid bin Walid, sedangkan Abu Ubaidah tetap mendampingi Khalid selama ekspedisi di Syam. Khalid bin Walid berhasil melakukan pengepungan di Busra. Maka Busra menjadi kota pertama yang berhasil ditaklukkan. Setelah melalui beberapa peperangan melawan pasukan Romawi, akhirnya Khalid memerintahkan semua divisi untuk berkumpul di Yarmouk. Sebab Heraklius telah menyiapkan pasukannya yang dipimpin oleh Panglima Tazarik. Ini adalah perang terbesar pasukan muslim melawan pasukan Romawi di Syam. Sebelum peperangan dimulai, para panglima muslim menginginkan bertemu dengan panglima Romawi untuk melakukan perundingan. Di antaranya adalah Abu Ubaidah disertai Yazid bin Abi Sufyan, Diror bin Al-Azwar, Al-Harits bin Hisham, dan Abu Jandal bin Sukhail. Maka pihak Romawi memberikan izin kepada panglima muslim untuk bertemu dengan Tazarik. Dalam perundingan ini, pihak muslim memberikan berbagai arahan-arahan untuk damai. Mereka juga mengajak bangsa Romawi agar memeluk Islam. Namun, perundingan tersebut tidak membuahkan hasil apapun. Utusan dari pihak muslimin pun kembali. Kemudian panglima Romawi yang lain bernama Mahan hendak mengundang Khalid bin Walid untuk berunding tentang kesepahaman. Melalui utusannya, ia mengajak Khalid bin Walid bertemu. Akan tetapi, utusan Romawi yang dikirim oleh Mahan tersebut justru mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Ubaidah bin Jarrah mendakwahinya dan ia pun menerima dakwah itu. Utusan tersebut berteriak,
Saksikanlah oleh kalian semuanya bahwa aku termasuk kaum muslimin. Maka kaum muslimin menyambutnya dengan bahagia. Mereka menjabat tangannya dan mendoakannya dengan kebaikan. Perang Yarmuk berlangsung selama 6 hari. Kala itu, jumlah pasukan Romawi sekitar 240.000 personil, sedangkan jumlah pasukan Muslim sendiri berjumlah 36.000 sampai 40.000 personil. Saat perundingan mengalami jalan buntu, kedua belah pihak telah menyiapkan pasukannya masing-masing. Ketika persiapan telah matang, mereka siap bertempur. Namun, sebelum perang besar terjadi, pasukan Muslim dan pasukan Romawi mengadakan perang tanding. Masing-masing mengutus jagoannya. Hari pertama adalah duel antar jagoan. Terdapat suatu kejadian luar biasa, yaitu masuk Islamnya salah satu panglima Romawi yang kala itu memimpin pasukan bagian depan. Ia bernama Jarojah bintu Zera atau Georgius. Jarojah keluar dari pasukannya dan meminta Khalid bin Walid menemuinya. Ia tidak mengajak perang tanding Khalid, melainkan mengajaknya berdialog tentang Islam. Akhirnya Jarojah memeluk agama Islam dan sempat menunaikan sholat 2 rakaat. Jarojah pun bergabung di barisan pasukan Muslim melawan pasukan Romawi. Peperangan besar meletus. Meskipun jumlah pasukan musuh lebih banyak, dengan strategi dari Khalid, pasukan Muslim berhasil melemahkan musuh. Sementara perang belum berakhir, datang berita dari Madinah, yaitu wafatnya Khalifah Abu Bakar dan ditunjuknya Umar bin Khattab sebagai khalifah penggantinya. Khalifah Umar juga menurunkan Panglima Khalid bin Walid dan menggantinya dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah pun tunduk dan patuh dengan perintah yang diberikan oleh Khalifah Umar. Namun ia meminta agar berita tersebut dirahasiakan terlebih dahulu dari orang-orang. Sikapnya yang lemah lembut dan santun, serta pemahaman agamanya yang mendalam, membuatnya tidak memberitahu Khalid bahwa ia telah mendapat amanah itu. Ia tidak ingin konsentrasi Khalid dan umat Islam terpecah karena mendengar berita itu. Setelah bertarung dengan gigih dalam pertempuran di Yarmuk, akhirnya pasukan Muslim meraih kemenangan. Menurut catatan sejarah, pasukan Romawi yang terbunuh mencapai 120.000 orang. Sementara pasukan Muslim yang terbunuh sebanyak 3.000 orang dan Jarojah wafat dalam perang itu. Kemenangan perang Yarmuk tersebut ibarat pintu gerbang untuk melancarkan ekspansi ke Syam. Usai peperangan, Abu Ubaidah menemui Khalid bin Walid dengan etika yang mulia. Diserahkannya surat penugasan dari Khalifah Umar. Kemudian Khalid bertanya, "Semoga Allah mengampunimu. Engkau tidak memberitahuku jika telah mendapat amanah dari Amirul Mukminin untuk menjabat sebagai panglima. Sementara engkau sholat di belakangku, padahal kepemimpinan ada di tanganmu. Mengapa demikian?" Semoga Allah juga mengampunimu. Saya tidak ingin mengacaukan peperangan yang engkau pimpin. Bukan kekuasaan dunia yang kita tuju dan bukan pula untuk dunia kita beramal. Kita semua adalah saudara yang memperjuangkan agama Allah. Seseorang tidak akan rugi jika dipimpin oleh saudara seagamanya. Khalid bin Walid berlapang dada menerima perintah Amirul Mukminin itu. Ia tetap setia mendampingi Abu Ubaidah dan tidak sedikit pun merubah niat serta tekadnya ikut serta berperang di jalan Allah. Kiprah Khalid bin Walid dalam kancah peperangan tidak diragukan lagi. Ia dikenal sebagai panglima perang yang tidak pernah kalah dalam memimpin pertempuran. Setelah masuk Islam, ia menjadi pembela terdepan sampai-sampai Rasulullah SAW memberinya julukan Pedang Allah. Usai Nabi Muhammad SAW wafat, tugasnya di medan perang terus berlanjut. Di era Khalifah Abu Bakar, Khalid diangkat sebagai panglima dan selalu memenangkan perang. Reputasinya sebagai panglima perang yang tak tertandingi saat itu, sehingga dikhawatirkan muncul keyakinan di benak kaum muslimin bahwa Khalid bin Walid adalah pembuat kemenangan.
Melihat fenomena ini, Umar bin Khattab yang saat itu menjadi khalifah setelah Abu Bakar wafat, mengganti Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Begitulah keputusan Umar bin Khattab mengganti panglima perang Khalid bin Walid demi kemaslahatan tauhid, menyelamatkan Khalid dari fanatisme yang berlebihan, dan beliau khawatir kalau pasukan Islam mengalami pergeseran motivasi saat berperang. Beberapa sumber lain mengatakan bahwa kabar pencopotan Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi terjadi saat pengepungan Damaskus. Demikianlah Abu Ubaidah menjadi Amirul Umara, yakni pemimpin para pemimpin di Syam. Ia telah menjadi panglima tertinggi di Syam, membawai pasukan Islam yang paling besar jumlah dan perlengkapannya. Akan tetapi, gelar tersebut tidak membuatnya tinggi hati. Orang-orang yang belum mengenalnya akan mengira bahwa dirinya adalah seorang prajurit biasa. Sebab meskipun seorang pemimpin besar, Abu Ubaidah berpenampilan dan berperilaku layaknya prajurit biasa. Saat mendengar orang-orang Syam memperbincangkan sebutan Amirul Umara, bahwa mereka begitu takjub terhadap dirinya, maka Abu Ubaidah mengumpulkan mereka kemudian berdiri dan berkata, "Wahai umat manusia, saya ini adalah seorang muslimin dari suku Quraisy. Siapa saja di antara kalian, baik itu berkulit merah atau hitam, yang lebih takwa daripada diri saya, hati saya ingin sekali berada dalam bimbingannya." Semoga Allah menghidupkanmu, wahai Abu Ubaidah. Semoga Allah menghidupkan agama yang membentukmu dan Rasul yang telah mendidikmu. Demikian kisah Abu Bakar bin Jarrah radhiyallahu anhu bagian 3. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, hendaknya kita mematuhi perintah dari pemimpin yang adil dan bijaksana selama tidak melanggar syariat Islam. Kedua, Allah Maha Kuasa membolak-balikan hati manusia, sebagaimana kisah masuk Islamnya 2 orang Romawi tadi. Ketiga, kita dapat meneladani sikap Khalid bin Walid yang ikhlas dan berlapang dada menerima perintah digantikannya posisi sebagai panglima tertinggi secara tiba-tiba. Keempat, sikap tawadhu atau rendah hati dapat menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan memiliki manfaat seperti disayang oleh banyak orang, bersedia menerima kritik dan saran, serta adanya kemauan terus belajar dan berkembang, sebagaimana sikap Abu Ubaidah yang tetap tawadhu meskipun telah menjabat sebagai panglima tertinggi dan dikagumi banyak orang. Wallahu a'lam bishawab.